Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldi. Hari ini kita akan belajar tentang 5 topik, yaitu variable, data type, object, loop, dan function di JavaScript. Oke, untuk tutorial kali ini, kita bisa gunain VS Code. Cara menggunakan VS Code untuk melihat debugnya atau output dari code kita, boleh buka comment palette dengan cara Ctrl+Shift+Y atau Command Shift Y bagi yang menggunakan MacBook. Untuk print di JavaScript kita memakai namanya console log. Untuk menjalankan codingan di VS Code itu kita bisa pakai FNF5 atau F5 aja. Terus kita jalankan yang di Node.js dan kita akan mendapatkan hasil di bawah ini. Oke. Nah, untuk demonstrasi hari ini kita akan menggunakan playcode di sini agar console log-nya itu bisa real time dengan apa yang kita jalanin. Nah, untuk mencoba sendiri mungkin disarankan menggunakan VS Code ya, agar terbiasa kalau misalnya belum terbiasa. Oke. Kita akan belajar mengenai variables hari ini. Cara penulisan variabel itu di JavaScript itu ada 3, yaitu var, let, dan const. Jadi apa sih bedanya var, let, sama const? Mungkin kita mulai dari var dulu sih. Jadi var itu kita boleh declare kembali. Jadi misalnya seperti ini. Ini nggak bakal muncul error. Dan dia bakal keganti ke ini. Bakal keganti ke value yang terakhir. Nah, jika let itu tidak boleh di-declare ulang, tapi bolehnya itu diberi value ulang. Perbedaannya di sini. Nah, kalau const itu kita mau declare ulang pun juga tidak boleh karena dia konstanta. Jadi dia dipakai untuk nilai-nilai yang konstan. Seperti itu. Lalu bedanya var sama let itu apalagi sih? Jadi kalau kita menggunakan jadi sebutannya itu block. Jadi kalau misalnya kita menggunakan variabel, ini tuh kayak global variable. Jadi benar-benar satu codingan kita itu bisa kepakai. Jadi mau itu di dalam if, mau itu di dalam block lain. Jadi variables itu bisa terpakai tetap. Contoh. Terus kita menggunakan if A lebih dari 5, maka kita akan define ulang A jadi 5. Lalu pas kita console log si A, dia akan berubah jadi 5. Tapi kalau kita pakai let, terus di sini kita define lagi, ini nggak bisa. Jadi ini nggak bisa udah ke declare bilangnya. Jadi kalau pakai var, terus di sini var lagi, kita declare ulang, dia masih kayak sama var itu sama aja kayak begini. Kalau walaupun kita declare ini permasalahan di var sih. Gitu. Jadi untuk yang baru biasanya itu udah nggak dianjurin pakai var lagi. Jadi sekarang itu dianjurin pakai let semua sih kalau misalnya code di JavaScript. Jadi yang kita biasanya pakai itu let sama const. Jadi var itu ES5 namanya kalau versioning ya. Kalau let itu biasanya udah dipakai semua di ES6 dan dianjurin pakai itu. Nah, untuk use case-nya, let sendiri ini dipakai untuk variabel yang berubah-ubah. Contoh begini. Ini berubah. Nah, kalau misalnya const itu dipakai untuk variabel yang tetap. Contohnya p.
Ini kan nggak mungkin berubah di itu gitu. Sekian dari ini variables. Oke, kita akan belajar tentang data type di JavaScript. Jadi kalau kita tahu tuh JavaScript ini bukan object oriented programming. Jadi kita nggak harus ngedeclare dia punya data type dulu. Jadi data type-nya itu akan dideclare sendiri dengan value yang diberikan. Jadi value-nya itu yang memberikan data type dari sebuah variabel. Bisa dikatakan JavaScript ini dinamis. Jadi kalaupun contoh kita punya sebuah number di sini, terus kita rubah tiba-tiba menjadi sebuah string. Ini tidak error. Maka yang muncul akan value yang terakhir yang diberikan. Nah, jadi data itu di JavaScript itu dinamis, nggak tentu apa, nggak harus fix, nggak kayak di Java atau di C Sharp atau di C atau C++. Itu kan kita harus define dulu data type-nya. Kalau di JavaScript itu kita nggak harus define. Jadi semuanya itu pakai let dan definition dari sebuah data type-nya itu, variabelnya itu dari value-nya. Jadi ada berapa sih data type yang bisa dipakai di JavaScript? Jadi ada string, ada number, ada boolean juga, ada function. Ini bisa dipakai. Jadi function itu bisa di-declare sebagai variable. Nanti ini kita akan pelajarin. Terus juga ada null, undefined, ya, seperti ini. Ya. Nah, jadi kita bisa declare. Maka ini hello world. Terus bisa di-declare jadi 10, bisa di-declare jadi false, bisa di-declare jadi function juga. Seperti ini. Ini mengenai data type. Oh, dan ada juga bentukan objek yang kita akan pelajari habis ini. Oke. Mungkin data type di JavaScript sih lumayan basic sih. Nggak terlalu rumit, nggak terlalu apa. Cuman mungkin yang sulit dipahami itu data type kita itu bisa berubah-ubah tergantung value-nya dan nggak fix. Contohnya ini kan string yang di atas, terus ini number, itu bisa dinamis, berubah-ubah. Soalnya JavaScript itu kalau kita nanti akan belajar ini TypeScript, itu type-nya any. Jadi apapun bisa kalau di JavaScript itu. Oke. Mungkin kita akan ngomongin objek sekarang. Jadi objek itu apa sih? Objek itu ngedefine sebuah value yang datanya itu jadi kumpulan. Jadi sebuah kumpulan. Contohnya kayak masyarakat, orang, terus mahasiswa, seperti itu. Nah, mungkin kalau basicnya dari OOP, mendengar sebuah objek di JavaScript ini seperti ini sih, kayak mirip-mirip kayak kelas gitu. Jadi cara define objek itu begini. Contoh kita pakai nama orang. Jadi orang itu punya nama. Ini declare identifier-nya. Terus misalnya punya umur. Terus juga punya gender misalnya.
Nah, ini kita pakai identifier di sini, atau disebutnya biasanya key, dan ini value-nya. Nah, jika kita console log di playcode, nah, maka akan muncul seperti ini, objek. Mungkin kalau di VS Code itu munculnya bakal jadi kayak, oke, kita akan tampilin di VS Code juga. Kalau di VS Code ya muncul. Kadang-kadang di VS Code ini munculnya cuman kayak gini, objek. Nah, itu. Biasanya yang diberikan di VS Code bisa begitu doang. Oke. Oke, terus kita gimana sih cara akses sebuah value di dalam objek? Misalnya aku mau dapetin namanya, nama dari orang nih, orang, ya kan? Kita pakai dot, terus kita boleh pilih dia punya key-nya. Nah, maka dapat dia punya value-nya. Nah, terus nggak stop di sini doang, nggak stop di sebuah sebuah string atau number atau boolean. Di dalam orang itu boleh juga, misalnya kendaraan, kita bisa kasih objek lagi, plat nomor B, bla bla, seperti ini. Nah, jadi kita bisa misalnya mau dapetin kendaraan punya jenis, dot kendaraan dot jenis. Jadi kita untuk akses ke dalam itu kita pakai dot, terus pakai key-nya. Jadi nama, jadi kendaraan, terus plat nomor gitu, atau jenis. Di sini juga boleh dalamnya objek lagi, jadi nested objek terus itu dibebaskan. Nah, atau boleh juga di dalam sebuah objek itu atau sebuah variabel ini, sebuah key ini value-nya ini sama aja ya kayak sebuah variabel, jadi boleh apa aja asal nggak salah aja penamaannya. Contoh, kita kan nggak punya ini, nggak punya sebuah variabel a. Nah, ini nggak boleh nih, karena bakal tulisannya a is not defined, kecuali kita udah define a-nya. Nah, ini boleh. Oke, di dalam keluarga ini mungkin kita boleh nambahin orang lagi nih, bisa. Kita belajar tentang sebuah array kalau begini. Nah, kita mau akses sebuah keluarga, nah kita bakal dapat list nih orangnya, list orang yang ada di dalam keluarga si Aldi ini. Seperti ini. Nah, kita gimana caranya dapat, kalau di array itu kita gimana caranya dapat keluarga pertama sih? Indeks, kita pakai indeks. Jadi kalau di array itu atau urutan atau baris, itu kita bakal pakai namanya indeks gitu. Kita bakal pakai namanya indeks. Jadi kalau kita melihat sebuah baris seperti ini, 1, 2, kita kan bakal ngeliat kayak barisan, lu barisan keberapa, pertama kah, kedua, ketiga, keempat, ya kan. Nah, kalau di array kita ngeliatnya itu indeks, di mana indeks itu mulai dari 0. Jadi kalau kita mau ngeliat barisan pertama value-nya berapa, maka kita baris kotak ini terus indeks ke 0, maka dia akan muncul 1. Oke, nah mumpung kita udah belajar indeks, kita belajar looping juga.
kita akan belajar looping. Oke, jadi di JavaScript itu ada lumayan banyak cara untuk looping. Salah satunya looping seperti ini, pakai loop i int, terus kita bisa pakai konsol. Mau kita declare contohnya i seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4. Ini salah satu cara looping. Lalu kita juga bisa pakai while i kurang dari 5, terus i plus, boleh seperti ini juga. Oh, kita harus define dulu i sama 0 di sini. Oh ya, ini boleh dikomen kalau misalnya nggak dipakai. Jadi cara komen itu kontrol terus backslash seperti itu. Jadi di set terus kontrol backslash seperti itu. Nah, ini cara kedua. Ini pakai for loop. Ini pakai while do. Terus juga kita bisa pakai do while. Jadi cara penggunaan do while tuh terus kita juga bisa declare kayak array, contoh sebuah array. Nah, kita mau misalnya arraynya ini nama orang. Nah, kita mau konsol satu persatu namanya menggunakan loop. Cara paling sederhana itu yang biasanya dipakai itu seperti ini. Jadi kita bisa pakai length dari si array untuk tahu dia itu panjangnya berapa, yaitu panjangnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita pakai increment i++. Jadi setiap kali jalan, jadi dimulai dari 0, berjalan sampai i kurang dari lengthnya yaitu lengthnya 5, terus setiap kali jalan di increment jadi i++, jadi bertambah i jadi 1, i jadi 2. Nah, lalu kita bisa konsol di sini array keberapa, array ke i, yaitu value-nya pakai i, jadi dia bakal berubah begini. Nah, ini cara loop yang benar juga, cuman kita bisa menggunakan loop yang lebih simple, lebih sederhana, yaitu pakai for cons. Jadi biasanya for cons value of array. Jadi ini kita udah looping sesuai, pokoknya udah di looping sesuai sama panjangnya berapa. Jadi kita bisa langsung aja value-nya seperti ini. Nah, cuman kekurangan pakai for cons di saat kita membutuhkan sebuah indeks. Jadi kita nggak bisa dapat nih kalau sebuah indeks. Nah, cuman ada cara satu lagi. Kalau kita misalnya memang butuh indeksnya, tapi kita masih mau simple, itu kita bisa pakai array.map. Kita bisa pakai array.map, item ke indeks gini. Jadi di map kita masukin item text gini, terus dia akan memberi sebuah function, lalu kita bisa konsol item ke ini, item gini. Jadi item ini adalah sebuah value
satuan dari sebuah array. Jadi ini satuan seperti itu. Nah, ini penggunaan map. Ini juga boleh dipakai. Tapi biasanya penggunaan map itu dipakai untuk merubah sebuah tipe data atau sebuah data strukturalnya. Biasanya untuk ngerapihin data sih, kalau use case aslinya. Nah, kita juga bisa pakai filter. Ini sebuah function yang dipakai untuk ngefilter sebuah data. Contoh kita mau filter yang selain X yang namanya Aldi. Jadi filter ini cara kerjanya gini. Kita bikin sebuah return. Di sini sebuah return. Kalau returnnya true, maka dia dimasukin ke dalam sebuah array yang terfilter ini. Jadi kalau X bukan sama dengan Aldi, seperti ini. Bukan sama dengan. Maka kita bisa console log filtered array, ini filter. Nah, dia akan muncul cuma 4 dan nggak ada yang Aldi. Seperti ini. Dan ini kita bisa coba juga. Nah, kalau misalnya condition yang nggak ada yang sama, misalnya A gini. Nah, dia nggak bakal filter gitu. Nah, ini sekian dari filter sih ini. Oke. Kita bisa lanjut ya. Berarti ke sebuah function. Jadi cara penulisan function itu ada dua sebenarnya. Satu, kita tulis function, terus nama function fn. Lalu di sini kita misalnya console log fn terpanggil. Seperti ini. Nah, fn terpanggil. Oke, kita panggil function caranya begini. Atau kita bisa pakai arrow function, atau kita bisa declare seperti ini. Nah, ini adalah declare namanya arrow function. Cara pendeklaraan arrow function. Jadi seperti kita kasih value ke sebuah variabel, yaitu value-nya itu function di sini. Di kelebihannya arrow function itu kita nggak harus kasih nama. Nanti kita bakal belajar kenapa kelebihan di arrow function. Nah, jadi biasanya programmer JavaScript sekarang itu udah menggunakan arrow function semua. Kebanyakan dibanding function ini. Seperti ini penulisannya. Karena si arrow function ini kita bisa redeclare. Contohnya kita punya ini, kita kalau mau redeclare kita pakai that. Di sini kita bisa pakai lagi arrow terpanggil buat. Nah, ini bakal akan panggil ini yang function ini. Tapi kalau pakai function ini kita nggak bisa redeclare nih sebuah si function itu. Seperti itu. Oke. Mungkin kita akan terjemahin sebuah function ya. Misalnya pertambahan seperti ini. Jadi pertambahan yang kita pengen itu, contohnya kita main dengan logic itu A sama B aja biar lebih gampang. Nah, kita bisa aja nih console log pertambahan A ditambah B. Nah, terus kita kasih pertambahan seperti ini 5,2, akan pertambahannya 7. Nah, tapi sebenarnya cara penulisan function itu bukan untuk console log, tapi untuk ngembaliin sesuatu.
Jadi kalau kayak gini kita function kita cuma buat display aja, jadi rada percuma, nggak bisa dipakai berkali-kali. Dan emang kita misalnya kita mau punya sebuah kita misalnya punya total harga sini, total harga 2000, total pajak 2000, terus kita punya lab total, terus di sini kita nggak bisa pakai nih sebagai total harga, total pajak seperti ini, dia akan langsung muncul pertambahan seperti itu, pertambahan 7000. Padahal yang kita pengen ini total ini menjadi sebuah value yang ditambahin ini. Jadi kita use case-nya itu misalnya gini, total harga nah di sini akan undefined karena si pertambahan ini nggak ngebalikin sesuatu. Oh iya, jadi ini A sama B ini parameter yang diberikan ya. Jadi function itu sistemnya itu input sama di sistemnya atau output. Jadi cara ngasih input itu dengan parameter, cara ngasih output itu dengan return, cara nge-declare parameter seperti ini. Atau di function yang biasa itu seperti ini. Oke, jadi caranya gimana sih kita nge-return sesuatu dari sebuah function? Jadi kita pakai return A plus B, nah, itu akan muncul seperti ini. Ini penulisan function yang baik tuh seperti ini, jangan pakai konsol. Jadi biasain return, habis itu baru kita return hasil functionnya, agar si function ini bisa dipakai berulang-ulang. Kalau misalnya untuk belajar basic sih mungkin kurang pakai sih, cuman nanti kalau udah bikin aplikasi yang udah server atau back end atau front end itu sebaiknya cara penulisan functionnya seperti itu gitu. Oke, ini untuk function basic tuh seperti ini aja. Nah, terus kalau misalnya contoh si pertambahan ini kita mau kasih sebuah mau dapat sesuatu gitu. Contohnya gini, mau misalnya setelah selesai si pertambahan ini yang belum selesai, yang sudah selesai. Jadi setelah selesai itu kita mau ngapain itu bisa. Jadi contoh, habis pertambahan kita mau display. Dimana ini di display itu total ini. Nah, ini bisa kita achieve sebenarnya gampangnya gini. Gampangnya gini. Tapi kalau misalnya kita punya display 1, terus ada display 2 juga. Jadi di sini ada total 1. Seperti ini. Nah, ini kan kita harus ganti-ganti
seperti ini kan, total 1 atau total 2. Nah, gimana sih kita kasih display ini jadi dinamis saja gitu dari sebuah pemanggilan function, jadi nggak dari sini. Nah, itu kita bisa pakai namanya function callback. Jadi sini cp, di sini kita kasih function yang kita mau kasih itu apa, display 1 kah atau apa. Jadi dari cp ini kita kasih si total, baru kita return si total seperti ini. Jadi ini kita mau ganti-ganti itu dinamis dari sebuah pemanggilan aja. Jadi kita misal punya banyak pertambahan, yang sini display 1, di sini display 2. Ini bisa dilakukan tanpa kita harus merubah si function tersebut. Mungkin ini gambaran untuk arrow function sih. Ini untuk gambaran untuk callback function. Seperti itu. Mungkin saya tutup sesi hari ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja di grup. Sekian, terima kasih.